Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Leonardo Syamsuri di dalam acara Today's Message. Apa kabar para pemirsa? Senang menjumpai Anda kembali. Dalam 5 menit ke depan saya berharap Anda akan baharui dan Anda akan mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda. Saudara, kali ini saya akan bicara tentang memperoleh hikmat. Saya nggak bicara soal kecerdasan dunia, tapi hikmat Tuhan jangan anggap enteng, saudara. Kenapa? Karena hikmat Tuhan melampaui kecerdasan, melampaui ilmu pengetahuan. Dia melampaui segalanya karena itu berasal dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan itu, saudara, maka perhidupan yang kompleks, yang rumit, yang sulit, yang ilmu pengetahuan mungkin belum bisa menemukannya. Kepandaian manusia terbatas. Di situ kita bisa melihat kehebatan dan kebesaran Tuhan. Yang kadangkala kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah merasa bahwa tiba-tiba ada sebuah ide seperti itu. Itu bukan cuma kebetulan, saya percaya itu hikmat berasal dari Tuhan. Nah, Amsal 3 ayat 13 kalau Anda baca terus sampai 18, di situ dikatakan berbahagialah orang yang memperoleh hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian. Saudara, itu melebihi emas dan perak. Emas dan perak adalah alat transaksi atau alat transaksi keuangan di dalam masa itu, di dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan masa itu, saudara, ya. Jadi mereka bertransaksi perlu uang, perlu emas, perlu perak, tetapi hikmat melampaui itu, saudara. Berbahagia katanya orang yang memiliki hikmat. Oleh karena itu, hari ini Anda juga akan menjadi orang berbahagia kalau Anda memperoleh hikmat, dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Karena sumber kebahagiaan hidup ini adalah hikmat. Di tengah persoalan, di tengah masalah, ketika kita bisa menyelesaikannya, kita akan menemukan kebahagiaan di sana, saudara. Dan hikmat adalah hasil hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Karena ini tidak bisa kita rekayasa, ini tidak bisa kita pelajari, tidak ada di dunia pendidikan, tidak ada, saudara, di buku-buku, karena itu datangnya langsung straight from God, from heaven, datang dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, saya mau mengajak saudara bagaimana saudara bisa memperoleh hikmat. Anda mau memperoleh hikmat? Haleluya. Saya berharap Anda kepengen hikmat ini. Saudara, lihat Salomo bagaimana bisa menyelesaikan persoalan yang paling sulit, di mana dua orang ibu memperebutkan seorang anak. Dari mana? Kalau sekarang enak, tes DNA, betul ya, saudara. Kalau dulu bagaimana? Saudara, tapi dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dia hanya berkata, ambil pedang, potong anak ini, belah dua, bagi dua. Tentu si ibu yang asli nggak tega anaknya dibuang, dibelah. Mendingan kasih kepada yang satunya, dia masih bisa lihat anaknya. Tapi yang satu yang jahat, ya betul, belah aja dua karena dia tidak memilikinya. Bukan anak dia. Nah, di situ ketahuan dengan hikmatnya dari Tuhan kepada Salomo. Nah, saudara, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Saya mau memberikan tips kepada saudara. Yang pertama, tentu kita perlu meminta. Sesuatu yang kita tidak pernah minta, tidak bisa diberikan. Betul? Kalau Anda pergi ke kafe, Anda pergi ke restoran, bagaimana Anda bisa mendapatkan makanan kalau Anda nggak pesan? Tentu harus Anda minta. Coba katakan minta. Bukankah Alkitab bilang berkata, siapa yang meminta dia akan diberikan? Iya, ketoklah pintu. Ya, minta, Tuhan akan memberikannya. Oleh? Amin? Yes. Yang kedua, saudara, Alkitab jelas mengatakan takut akan Tuhan permulaan dari hikmat. Saudara, kalau Anda mau mendapat hikmat dari Tuhan, sangat diperlukan rasa takut akan Tuhan. Tentu yang saya maksud rasa takut, bukan ketakutan masuk neraka, takut dihukum, bukan itu. Bukan. Tetapi rasa takut akan Tuhan, artinya kita sangat menghormati Tuhan. Kita tidak mau mempermalukan Tuhan. Kita sangat tahu kita adalah anak. Jangan sampai membuat kita mempermalukan Tuhan. Takut akan Tuhan juga berarti kita menjauhi kejahatan, saudara. Kita tidak menjalani kejahatan, kita menghidupi kejahatan. Tidak, tapi kita menghidupi kebenaran, menjalani kebenaran. Disitulah sumber hikmat yang kedua yang kita bisa dapat. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan hikmat di mana? Amsal 1 ayat 20 jelas dikatakan hikmat memperdengarkan suaranya di jalan-jalan, di gerbang-gerbang, saudara, pintu. Artinya apa? Hikmat bisa diterima di mana-mana dalam hidup sehari-hari kalau kita punya hati yang mau belajar. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pergi ke jalan kemana, Anda lihat ada sesuatu tulisan, ada sesuatu pengumuman, ada sesuatu perkataan dan seterusnya, Anda bisa dapat hikmat dari sana. Kalau Anda membangun hubungan dengan Tuhan, silakan peroleh hikmat ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda lihat hidupmu pasti akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Amin.